Haleluya, salam sukacita. Kembali lagi kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dalam program Rohani Morning Devotion. Doa harapan saya semua saudara dalam keadaan yang sehat, selalu bersukacita, tetap dalam perlindungan Tuhan, dan tetap senantiasa mengalami setiap janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, kembali kita dalam perlindungan pagi hari ini di Morning Devotion edisi Kamis 9 Juli 2020. Dan pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan yang keempat. Firman Tuhan berkata, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemahnya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Saudara, apa yang kita akan pelajari pagi hari ini? Kita melihat bahwa kedua anak dari Adam dan Hawa ketika besar, mereka memiliki pekerjaan masing-masing. Dan tentunya saudara, ada hal yang menarik ketika mereka sudah menyelesaikan pekerjaan mereka. Mereka sudah menentukan waktu daripada melihat hasil yang mereka boleh capai. Mereka bukan hanya puas dan bangga dari penghasilan yang mereka boleh terima, tapi ada satu kewajiban tanggung jawab yang mereka boleh tunjukkan kepada setiap kita, bagaimana mereka tahu bersyukur kepada Tuhan. Alkitab berkata, setelah beberapa waktu lamanya, akhirnya Kain mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Kemudian Habel juga saudara, dia memberikan korban persembahan, yaitu mengorbankan anak sulung kambing domba. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi Allah tidak pernah membeda-bedakan saudara jenis pekerjaan yang kita ambil, dan bukan masalah pekerjaan apa yang kita kerjakan saudara. Tentunya masih di dalam kehendak daripada Tuhan. Tetapi saudara, yang menarik yang menjadi pembahasan kita akan garis bawahi pagi hari ini adalah bagaimana mereka mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi ini mungkin adalah sesuatu yang dititipkan, yang diajarkan oleh kedua orang tuanya untuk bagaimana menghargai Tuhan. Dengan salah satunya saudara, mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya hidup kita karena Tuhan. Keselamatan itu datang daripada Tuhan. Keberhasilan itu datang daripada Tuhan. Kemujuran pun itu datang karena Tuhan. Maka saudara, tidak ada alasan sebenarnya untuk kita tidak bersyukur dan kita tidak mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tuhan tidak menuntut akan hal itu, tapi biarlah itu lahir daripada kesadaran kita sebagai satu bentuk hormat kita kepada Tuhan, kekaguman kita kepada Tuhan, bentuk bagaimana kita menyembah Tuhan, bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita memberikan korban yang terbaik. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2, Paulus mencatat bahwa hidup ini adalah juga bagian yang harus kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, artinya bahwa ada banyak kesempatan, ada banyak bentuk persembahan yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Baik itu persembahan mulut, pujian kita saudara, persembahan hati kita, persembahan sikap hidup kita, sebagai satu bentuk yang bisa menjadi berkat, yang juga itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita mau lakukan Tuhan saudara dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ketulusan kepada Tuhan. Karena kita percaya sekali lagi segala sesuatu adalah dari Tuhan, dan kita mau kembalikan hanya untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Saudara, mari kita mau jadikan itu sebagai gaya hidup kita. Apapun yang kita boleh capai dalam diri ini saudara, mari kita tahu bersyukur dan tahu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Hidup kita persembahkan, kita memberikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Apapun yang menjadi hasil dari pekerjaan kita saudara, kita tahu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa ketika kita melakukan itu, bukan hanya Tuhan disenangkan, tapi saya percaya hati Tuhan pun akan terus digerakkan untuk Dia memberkati kita dengan penuh kelimpahan. Pagi hari ini saudara, saya mengajak kita, saya mendorong kita, mari kita mau belajar selalu untuk memberikan korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan yakinlah, hidup
saudara akan terus menikmati berkat Tuhan, janji Tuhan yang terus berkelimpahan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah renungan ini menjadi berkat buat saya dan saudara. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus mengasihi kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya.